Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang one sample t-test. One sample t-test merupakan suatu uji yang digunakan untuk menguji apakah suatu nilai tertentu atau nilai yang diberikan sebagai pembanding berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Jadi saya memiliki contoh kasus yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai IQ ijazah dengan nilai rata-rata IQ teman-teman sekelasnya. Jadi teman-teman sekelasnya ini yang ada di data di bawah. Yang berperan sebagai nilai tertentu atau nilai sebagai pembanding adalah nilai IQ ijazah 105. Sampelnya adalah nilai IQ teman-teman satu kelasnya. Oke, data ini saya inputkan ke dalam SPSS. Untuk variabel view-nya, seperti yang telah saya inputkan, ada nama dan tingkat IQ variabelnya. Untuk measure-nya, nama nominal dan tingkat IQ skill. Untuk data view-nya, nah, kurang lebih seperti ini. Cara analisis one sample t-test menggunakan SPSS yaitu analyze, compare mean, one sample t-test. Nah, tingkat IQ dipindah ke test variable. Dan test value diisi nilai IQ sebagai pembandingnya yaitu 105. Setelah itu di OK. Setelah muncul outputnya, ini kita interpretasikan. Cara interpretasikannya adalah nah, kita buat hipotesis terlebih dahulu. Hipotesisnya adalah H0 tidak ada perbedaan nilai IQ ijazah dengan rata-rata nilai IQ teman-teman sekelasnya. H1 negasi dari H0 yaitu ada perbedaan nilai IQ ijazah dengan rata-rata nilai IQ teman-teman sekelasnya. Nah, untuk pengambilan keputusan dalam one sample t-test ini ada dua. Yang pertama berdasarkan perbandingan t-hitung dan t-tabel. Syarat perbandingan t-hitung dan t-tabel adalah H0 diterima jika t-hitung berada di antara nilai plus minus t-tabel. H0 ditolak jika t-hitung tidak berada di antara plus minus t-tabel. Nah, dalam output yang kita miliki yang sudah dihitung itu ada nilai t-hitungnya, di mana nilai t-hitungnya adalah ini T yang di output itu t-hitung. Nah, sekarang kita akan mencari t-tabelnya menggunakan SPSS. Caranya adalah transform compute variable t-tabel tanpa spasi. Setelah itu function groupnya dicari inverse df. Setelah itu idft. Saya itu panah ke atas. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Di mana untuk pertanyaan 1 adalah probabilitas. Probabilitas dalam t-tabel, mencari t-tabel adalah 0,975. Dan tanda tanya kedua itu adalah diisi df-nya. Rumusnya adalah n-1. N itu banyak data dikurangi 1. Oke, kita isi. Tanda tanya pertama 0,975. Tanda tanya kedua 12 dikurangi 1, 11. Tulis 11. Setelah itu di OK.
Nah, muncullah nilai T-tabel. Sekarang kita bandingkan nilai T-tabel dengan nilai T-hitung yang ada di output. Nah, nilai T-hitungnya adalah 1,431. Sedangkan nilai T-tabel adalah plus minus 2,20. Maka, karena nilai T-tabelnya, T-hitung, berada di antara plus minus nilai T-tabel, maka H0-nya diterima, sehingga kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan nilai IQ Ijah dengan rata-rata nilai IQ teman sekelasnya. Itu yang berdasarkan perbandingan T-tabel dan T-hitung. Sekarang berdasarkan probabilitas. Syaratnya adalah H0 diterima jika SIK lebih dari 0,05 dan H0 ditolak jika SIK kurang dari 0,05. SIK-nya ada di output. Di output ini. Yang SIK two-tailed, SIK-nya adalah 0,180. Nah, 0,180 ini lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima dan kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan nilai IQ Ijah dengan teman sekelasnya. Jadi kesimpulan berdasarkan T-hitung T-tabel dan berdasarkan probabilitas itu akan sama. Sekian penjelasan tentang one sample t-test. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.